والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ومن ذلك يصلح قلوبنا وقوالبنا وظاهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم زينا أكرمنا بالعلم زينا بالحلم جملنا بالتقوى والاستقامة وأعيذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Ustaz, sebelum nama-nama mensyahid al-aqabah itu ada berapa baris atau berapa garis itu kita butuh baca biar mereka faham. Di akhir bab ini lihat orang yang nama al-aqabah itu sebelumnya bita untuk berang. Ada judul kecil? Nah, orang-orang yang nama al-aqabah ya kan ada bab itu? Ya. Ya, sebelumnya berapa baris aja? Itu mungkin 10 baris aja. Dari Ibnu Ishaq berkata pada nama-nama orang. sebelum babnya berapa baris aja? Jadi bingung Ustaz. Iya, Syekh. Soalnya yang ini babnya Sudah beda. bab orang-orang yang bayat Aqabah ya. Oke, sebelumnya sedikit itu mungkin setengah halaman aja. Bayat untuk perang. Ya, bayat coba Ya, ayo. Bayat untuk perang. Ibnu Ishaq berkata, pada bayat untuk perang, ketika Allah mengizinkan Rasulnya berperang, terdapat syarat-syarat yang lain selain syarat-syarat pada bayat Aqabah pertama. Oke, Karena insyaallah sudah kita mulai dari sini biar bagus, Masya Allah. Kita kemarin masih ingat waktu Ansar bilang sama Rasulullah, kalau kamu mau kita pergi berang sama orang Quraisy di Mina, kita siap. Rasulullah bilang apa? Allah Ta'ala belum perintah saya untuk atau tentang berang. Tapi di baiat tersebut itu sudah mulai Rasulullah bilang, kamu jaga saya, melindungi saya seperti keluargamu, seperti saya jadi seperti orang Ansar di Al-Madinah. Berarti syaratnya sudah mulai kasih apa bahasa Indonesia bilang bisik-bisik tentang berang, tapi tidak jelas. Ya, mereka sudah paham gambaran tersebut. Kita itu yang kita bilang kemarin Sa'ad bin Ubadah bilang, wahai teman kamu Sa'ad bin Ubadah ya, jangan lupa ini perjanjian yang berat ya kan. Ini di akhirnya setelahnya langsung turun atau Rasulullah tambah satu syarat. Syarat apa itu? Syarat berang. Berang itu waktu Rasulullah bilang sama mereka, berang orang yang merah, yang hitam, yang putih itu kita kemarin jelasin di sini. Wa kanat bai'atul harb, namanya bai'atul harb. Tadi bai'atul aqabah itu di al-aqabah. Bai'atul harb itu setelahnya. Hina adina li Rasulullah udina li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil qital syurutan siwa syartihi alaihim fil aqabatil ula. Bai'atul aqabah ula itu kita bilang bai'atul niswan. Itu iman, terus jangan melakukan dosa, ya bai'atul niswan namanya. Tidak melakukan zina, tidak melakukan atau tidak kasih atau tidak keluar kata-kata yang buruk, ya bai'atul niswan tidak masuk di berang. Bai'atul aqabah yang kedua sudah ada syarat-syarat yang berat yang tadi jelasin. Di sini lihat jelasnya bilang apa terus Bu? Ya. Karena baiat pertama adalah seperti baiat kaum wanita. Baiat Aqabah pertama dinamakan baiat kaum wanita karena Allah Ta'ala mengizinkan Rasulnya berperang. Ketika Allah Ta'ala mengizinkan atau belum izin? Tidak mengizinkan. Baiat wanita karena Allah Ta'ala belum kasih izin kepada Nabi tentang berang. Ya, karena Allah Ta'ala tidak mengizinkan Rasulnya berperang. Ketika Allah Ta'ala mengizinkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berperang dari kaum Ansor, membaiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah kedua untuk memerangi orang-orang berkulit sawo mateng
dan merah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil untuk dirinya memberi persyaratan-persyaratan kepada kaum Ansor dan menjanjikan surga untuk mereka jika mereka memenuhi syarat-syarat bai'ah. Lanjut, ini kita kemarin sudah belajar. Ini hari ini ulang biar ingat aja. Lanjut. Ya. Ibnu Ishaq berkata bahwa Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit berkata kepadaku dari ayahnya, Al-Walid dari kakeknya, Ubadah bin As-Samit salah seorang dari Naqib yang berkata, kami membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk baiat perang. Ubadah bin As-Samit termasuk 12 orang yang membaiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Aqabah pertama dalam Ya, bentuk bai'ah wanita lanjut. untuk tetap mendengar dan taat pada saat kita kesulitan, kemudahan, kesenangan, kesedihan, tidak mendahulukan diri kita, tidak memperebutkan sesuatu dengan pemiliknya, berkata dengan benar dimanapun kita berada, dan tidak takut celaan orang di jalan Allah. Ini Ubadah bin Samit. Kenapa mereka kasih cerita di sini? Karena Ubadah bin Samit hadir di dua-duanya. Dia sekarang bilang baiat yang pertama syaratnya atau teksnya atau ini yang dia bilang. Tapi yang baiat yang kedua kita kemarin sudah belajar atau yang tadi di baris yang terakhir beran kepada orang yang merah, yang hitam, yang untuk diri sendiri, kepada Nabi juga untuk mereka. Kamu sudah siap atau berjanjian kita sampai seperti itu mau apa? Mereka atau Rasulullah kasih balasan al-jannah. Ini atau dari cerita ini kita ulang lagi bagaimana Rasulullah SAW berhati-hati di perjanjiannya. Karena dari baiat pertama itu tidak ada berang. Baiat yang kedua belum bisa 100% karena izin jihad fisabilillah belum turun. Tapi setelah mulai atau turun izin, Rasulullah ambil perjanjian baru atau tambah satu syarat baru. Bab yang tadi kamu baca ini Asma' man syahidal Aqabah itu 73 atau 35 orang kita tidak mau baca karena mereka sudah itu fadilah. Tapi juga biar kita faham di buku sirah atau buku hadis mereka tidak tinggal sesuatu yang ada manfaat. Ini nama-nama 70 orang manfaatnya apa? Enggak ada. Biar itu pikiran kita enggak ada. Tapi biar kita faham juga orang yang masuk Islam sebelum kita, orang yang lebih tua dari kita, orang yang ilmunya lebih dari saya atau dari kita, harus kita berhormat, harus kasih haknya. Sampai sudah ahli, sampai sahabat semuanya sudah kenal ini fulan dari Al-Aqabah, fulan ahli Badr, fulan. Manfaatnya apa? Itu manusia seperti kamu biasa. Dari darah, dari daging ya sama. Tapi kenapa mereka dapat atau kayak dapat nishan atau stambil ini orangnya baik atau orang ahli Al-Aqabah biar Allah Ta'ala di Al-Quran mengagungkan orang yang masuk agama Islam sebelum fatah. Yang infaknya sebelum fatah, orang yang muslim sebelum walau di sebelum fatah, tapi yang pertama yang sampai kita belajar yang pertama dari laki-laki dari perempuan itu faedahnya apa biar kita kasih hak setiap orang atau kasih makamnya itu di antara kita. فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج 73 رجلا وامرأتان منهم يزعمون أنهم قد بايعتا وكان رسول الله لا يصافح النساء. Ini di sebelum nuzul hijrah ada juga ustazah ada قال ابن إسحاق فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج 73. Ketemu atau belum? Sebelum bab nuzul al-amr li Rasulullah fil qital. Sebelumnya. Sebentar. Ya, hasil bab ini biar kita tidak ini di sini bilang yang hadir bai'ah 73 laki-laki wa imra'atan ada 2 perempuan yang hadir bai'ah
Ya, yaz'umuna annahuma qad bay'ata itu juga dua perempuan juga masuk di bayat Rasulullah. Tapi bayat itu bagaimana Rasulullah pegang tangannya kasih berjanjian. Itu bagaimana Rasulullah di dalam riwayat Rasulullah pegang perempuan tersebut atau tidak? Ini dalam riwayat hadis enggak. Karena Rasulullah SAW la yusafihun nisa. Tidak salaman sama perempuan siapapun yang bukan mahrim. Innama kana ya'khudhu alaihinna. Ambil perjanjian. Sudah kamu siap ini? Ya, oke, siap. Sudah, cukup. Fa idza aqrarna qala idhabna faqad bay'atukum. Kalau mereka sudah setuju, Rasulullah bilang pergilah. Sudah ini bay'atmu. Dari bab ini, dari hadis ini kita hati-hati. Guru atau muhrim atau mau musafahah atau mau salam sama perempuan tidak boleh. Tidak boleh. Ada pengecualian itu masalahnya lain. Tapi musafahah langsung laki-laki sama perempuan tidak boleh dari mereka ambil dari hadis ini. Rasulullah tidak musafahah sama perempuan. Babul amru fil qital. Di bab ini setelah Rasulullah atau setelah Ansar balik dari Makkah ke Al-Madinah sudah turun atau Allah Ta'ala kasih izin kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bil qital. Tapi ini babnya bukan tempatnya di sini. Bukan di sini. Seharus setelah babul hijrah. Karena al-izin bil qital setelah Rasulullah sudah hijrah ke Al-Madinah baru dapat izin berang atau jihad fi sabilillah. Boleh kita baca tapi harus paham kapan. Di sini di setelah al-bai'ah. Kenapa mereka kasih setelah al-bai'ah? Bai'at al-Aqabah yang kedua karena berjanjian di situ kayak ada hubungan sama jihad fi sabilillah. Jadi babnya mereka taruh di sini seharus kita baca ceritanya satu langkah. Langkah pertama apa? Setelah Bai'at Al-Aqabah apa? Mereka berulang atau balik ke Al-Madinah. Terus Rasulullah masih di Makkah. Berapa bulan itu dari Dzulhijjah, bulan haji. Rasulullah masih lanjut Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabi'. Baru Rasulullah hijrah ke Al-Madinah di Rabi'ul Awal, Rasulullah baru hijrah. Ketemu sama sahabat atau ansar di sana masih Rasulullah tinggal 1 tahun juga baru dapat izin hijrah. Tapi di sini karena ada hubungan sama bab pertama mereka masukin. Ya, lanjut Baca berarti ya Syekh yang terang. Ya baca sudah sekarang. Abu Muhammad bin Abdul Malik bin Hisham berkata bahwa Ziyad bin Abdullah al-Bakkai berkata kepadaku dari Muhammad bin Ishaq al-Muttalibi yang berkata, sebelum terjadinya Bai'ah Aqabah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak diizinkan berperang dan darah tidak dihalalkan bagi beliau. Sebentar, belan-belan darah tidak dihalalkan. Ini berarti agama Islam ini agama keras. Dihalalkan darah enggak, dihalalkan darah yang Allah Ta'ala jelasin di ayat lain, faman i'tada alaikum fa'tadu alaih. Faman i'tada itu ada aturan, bukan langsung muslim bilang oh ini kafir langsung membunuh atau bunuh orang tersebut, enggak, ada aturan. Itu aturan satu muslim sama satu orang lain. Ada aturan pemerintah muslim sama pemerintah lain juga. Ada berapa aturan. Terus innama ya'muru. Beliau hanya diperintahkan berdakwah kepada jalan Allah, bersabar terhadap semua gangguan dan memaafkan orang bodoh. Nah, ini lihat berapa tahun ini? 13 tahun. 13 tahun Allah Ta'ala suruh diam aja, kamu sampaikan dakwah aja, sabar. Kalau ada yang ganggu sabar juga, kalau ada yang bodoh atau itu, ini 13 tahun. Separuh dari dakwahnya itu caranya kamu diam. Kita baru mau mulai kerja, mau mulai dakwah, dapat gangguan dari sana, dari sini. Baru 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Mulai gelisah, enggak mau lagi, sudah nangis, kabur ya, tinggal amalnya yang dia mulai. Kadang-kadang amalnya sendiri, kadang-kadang sama jamaah, sama lembaga, kadang-kadang di pondok, kadang-kadang itu
Maksudnya kita tidak bisa sabar masih jemaah muslim sama muslim. Mungkin gangguan hawa nafsu. Oh saya mau jadi lebih afdal. Saya mau jadi lebih dekat. Itu aja gangguannya. Sudah enggak mau kabur ya kasih berapa alasan sudah. Jadikan kayak kalau dia berhenti dari dakwah, pikirannya dakwah sudah hancur, tidak bisa jalan. Allah Ta'ala maha kaya dari kita. Tapi mau kita maju ke Allah Ta'ala. Hasilnya, ini Rasulullah sabar 13 tahun. Kita tidak bisa 1 bulan, 2 bulan. 1 tahun tidak bisa. Ya, sampai ada beberapa orang yang tinggal kadang-kadang jalan atau jalan ibadah mungkin seperti tadi. Jalan ibadah, jalan dakwah, jalan khidmah, jalan bantuan. Itu mulai ya, harus kita ambil contoh dari sejarah Nabi Muhammad SAW. Sabar. Oke, lanjut ha. Wasab an jahil wa kanat Quraisy. Ini cerita yang kita kemarin sudah belajar. Baca, Bu. Ketika itu orang-orang Quraisy menyiksa kaum muhajirin yang mengikuti beliau hingga mengeluarkan mereka dari agama mereka dan mengusir mereka dari negeri mereka. Kaum muslim Makkah berada di antara disiksa karena agamanya dan disiksa di depan mereka atau lari ke negeri-negeri lain. Di Ya, antara itu mereka, kita kemarin sudah baca Hijrat al-Habasyah pertama, Hijrat al-Habasyah 2. Ada yang sudah mulai pergi ke Makkah, dulu keluar Makkah. Ada yang mereka siksa sampai dia keluarin kata. Ada yang sampai keluar dari agama Islam, balik lagi kafir, tapi karena mereka baksa sama beliau. Ya, itu Masya Allah, Subhanallah. Allah Ta'ala mau agama Islam muncul atau keluar setelah ada korban. Tidak mungkin. Ini lihat saudara kita di Gaza, berapa orang sampai sekarang 35.000 orang. Tapi masih mereka, Masya Allah. Nasallallahu lahum taufiq. Terus, di antara mereka ada yang lari ke Habsyah, ada yang lari ke Madinah, dan ada yang lari ke negeri-negeri lain. Ketika orang-orang Quraisy semakin membangkang kepada Allah Azza wa Jalla, menolak kehendak Allah untuk memuliakan mereka, mendustakan nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam, menyiksa dan mengusir hamba-hambanya yang menyembahnya, mentauhidkannya, membenarkan nabinya, dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah Azza wa Jalla mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, menahan, mengalahkan orang-orang yang menzalimi kaum muslim dan menindas mereka. sebentar. Waraddu alaihi ma aradahu Allah. Ini orang Quraisy, ini Nabiullah Muhammad. Mereka tolak, nggak mau ikut. Mereka ganggu, mereka mendustai Nabi Muhammad SAW, siksa temannya, keluarin temannya, terus enggak mau menyembah selain enggak mau menyembah Allah Taala atau ibadah kepada Allah Taala. Juga mereka tidak jujur. Ini artinya kenapa ini kita faham juga kenapa Allah Taala siksa orang yang tidak ikut jalan benar. Karena ada ikhtiar. Karena itu harus kita paham di bab tauhid. Allah Taala cipta saya, terus kasih jalan jadikan ahli surga, ahli neraka. Terus kenapa saya siksa fulan ini yang ahli neraka? Padahal dia yang tulis atau beliau subhanahu wa ta'ala sudah tulis ini ahli neraka atau ahli surga. Karena ada pilihan. Setelah Allah Ta'ala kasih jalan, ini jalan yang benar, ini jalan yang sesat. Kamu mau yang mana? Dia pilih jalan yang sesat atau jalan yang itu. Nasallahu selamat afiyah. Jadi dapat siksa. Di sini orang Quraisy ikhtiar mereka tidak mau, tolak. Allah Ta'ala kasih izin kepada Nabi Muhammad SAW berang. Ayat yang pertama, fi idnihi bil harbi wa ihlalihi lahu ad-dima' wal qital liman baghi alaihim falamma fima balaghani an Urwa bin Zubair min ulama qawluhu ta'ala udhina lil ladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Di surat Al-Hajj ada satu ayat kasih alasan atau kenapa Allah Ta'ala kasih izin kepada Nabi Muhammad SAW. Baca ayatnya langsung.
فكانت أول آية Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengizinkan beliau berperang, darah dihalalkan bagi beliau dan memerangi orang-orang yang menindas beliau, seperti dikatakan kepadaku dari Urwah bin Az-Zubair, dari ulama-ulama lain. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 39 sampai 41. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang nggak diperangi. ada artinya, Bu. Hah? Nggak ada artinya. Baca arti ayat tersebut. Saya mau mereka faham Allah Ta'ala izin bilang apa. Iya, ini mau dibaca artinya, Syekh. Kamu Telah baca. telah diizinkan berperang Hmm. bagi orang-orang yang diperangi, ya kan? Karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka, Masya Allah. yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Kepada Allah kembali segala urusan. La ilaha illallah. Jamil jiddan. Berarti kalau kita fikir sedikit di ayat ini, lihat brand itu tujuannya apa? Bukan tujuannya habis orang. Bukan tujuannya habis manusia atau orang yang mungkin bilang non-muslim. Juga lihat ini udhina alladziina yuqatilun, brand itu setelah tadi bilang Rasulullah sabar 13 tahun di Makkah, mereka ganggu, sambat, tambah 1 tahun lagi jadi 14 tahun baru izin jihad itu. Lilladzina yuqatilun bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi oleh kufar Quraisy kan, dizalimi. Wa anna Allah juga itu kabar gembira, kalau kamu mau jihad ya silakan mulai, nanti dapat bantuan dari Allah Ta'ala. Juga alasan yang kedua apa? Alladzina ukhriju min diyarihim. Karena kita tahu orang sahabat yang di Al-Madinah semuanya dari Makkah. Waktu mereka keluar dari Makkah, kufar Quraisy ambil harta, ambil rumah, ambil semuanya. Ya. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haq. Kenapa mereka keluar? Karena mereka bilang Allah Tuhan kita, Allah Ta'ala. Tidak ikut, maksudnya tidak ikut menyembah batu atau fikiran orang Quraisy. Terus di sini ada satu gambaran dari Allah Ta'ala biar kita faham. Karena ada seperti itu brand di antara jamaah atau kelompok atau agama-agama itu manfaatnya apa? Biar bisa ditahan, bisa menahan atau bisa atur hidup. Kalau semuanya semuanya itu atau satu orang yang pegang bisa jadi zalim, bisa jahat. Tapi karena ada yang berlawan sedikit bisa fikir sedikit atau bisa tembangan di dalam hidup manusia. Ini lihat, walaula daf'ullah an-nas ba'dhum bi ba'dhin lahuddimat. Karena ada brand seperti itu yang mereka harus membela agamanya, harus membela saudaranya, bisa lindungi atau bisa selamat apa itu? Kasih contoh itu sawami, tempat ibadah orang Yahudi, tempat ibadah orang Nasrani, masjid itu salah satu hikmah dari jihad fisabilillah. Maksudnya apa? I'la kalimatullah. Bukan biar jadi apa itu bahasa Indonesia, presiden atau raja. Enggak, ini i'la kalimatullah. Wa salawatun wa masajidul karim bismillah katsiran wa la yansuran. Allah Ta'ala mengulang lagi kapan dapat bantuan atau tolong dari Allah Ta'ala
setelah kamu ahli agama benar. Setelah kamu menolong Allah Ta'ala yang benar, maksudnya akhlak, ibadahmu. Bukan orang jihad fisabilillah, tidak salat, tidak puasa, tidak ibadah, bilang saya mau jihad fisabilillah. Ini tidak dapat apa itu tolongan dari Allah Ta'ala atau menolong dari Allah Ta'ala. Tidak dapat. Kenapa? Karena kamu jadi seperti orang yang fasik, orang kafir. Kalau dua-duanya seperti itu, sekarang yang punya senjata bagus, kuat bisa. Karena akhlakmu, tujuan kamu dua-duanya sama. Saya mau yang menang, biar pegang. Sudah. Itu orangnya. Tapi kalau kita lihat di Perang Badr, nanti kita baca ceritanya. Rasulullah punya 312 orang, 13 orang. Mereka sedikit juga, mereka tidak keluar mau berang. Tapi karena tujuan, setelah Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad jihad, sudah berang aja sama mereka. Rasulullah kasih khutbah, nanti kita belajar ini ada dari Al-Ansar, ada masukan. Wahai Rasulullah, maksud kamu kita, karena bayat ini yang tadi kita belajar itu tidak masuk beran-beran rasmi. Sampai beran Badr, Rasulullah baru masukin ke mereka. La ilaha illallah. Wa la yansurannallah man yansuruh. Coba ulang lagi Ibu ini. Wa la yansurannallaha. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang-orang yang menolong agamanya. Ya, bagaimana menolong Allah Ta'ala? Allah Ta'ala tidak butuh apa-apa dari kita. Kita yang butuh dari Allah Ta'ala. Tapi ini maksudnya orang yang ikut agama. Orang yang membela agama Islam. Atau agama atau nabinya. Itu pasti Allah Ta'ala kasih bantuan. Ya, di cerita-cerita itu setiap hari kita lihat yang di Palestina. Bagaimana tentara Israel sama bantuan Amerika, sama bantuan Perancis, sama bantuan semuanya. Tapi mereka tidak bisa habis-habis. Juga mereka senjata mereka atau senjata mereka sedikit kecil. Mereka bikin sendiri. Tapi bantuan Allah Ta'ala berani. Berani itu yang di dalam hati mereka. Ambil itu, taruh di atas tent atau apa itu. Sendiri. Tidak pakai sandal, tidak pakai itu, pakai kaos biasa aja. Ya Allah, ini luar biasa. Kita ini ahli iman. Ahli iman sifatnya seperti itu. Kemarin saya lihat 2 orang, dia bilang demi Allah saya yang bawa. Yang kedua bilang enggak, saya yang bawa. Itu luar biasa agama. Ahli iman seperti itu. Yang imannya benar sifatnya seperti itu. Itu bukan di Gaza aja. Dimanapun. Kalau kita lihat beran-beran yang besar dari waktu Nabi Muhammad SAW, nanti kita baca ceritanya di beran Badr, beran Uhud, beran Al-Khandaq, Khaybar, itu semuanya ada orang yang seperti ini. Mereka yang sekarang ambil dari mana? Dari sana. Itu yang kita harus ngajarin anak kita, sejarah orang Muslim ahli iman yang benar. Jangan sejarah kasih Batman atau Superman atau orang yang ini namanya apa itu artis Amerika ya. Oh Masya Allah. Ya jadi anak kita pikirannya kotor. Harus kita kasih cerita-cerita orang yang saleh, yang ahli jihad, ahli agama, biar mereka dapat dua, dapat berani, dapat agama, dapat contoh yang benar, yang baik, contoh saleh. Tapi enggak, contoh kita sekarang perempuan bagiannya sudah. Tujuannya siapa? Ya saya mau seperti fulana karena pakaiannya bagus, rapi. Sampai kalau jadi kayak jual beli. Ada berapa artis, Masya Allah dia ahli istiqamah, bagus. Tapi setiap saat pakai baju baru. Ini kenapa dapat dari yang jual? Kenapa? Kalau dia pakai banyak lihat, oh ini si fulana pakai itu. Jadi pikiran kita jadi sathi, bukan dalam. Lihat aja di luarnya. Di luar bagaimana? Ya pakaiannya bagus ya, kita harus pakai bagus. Bukan contohnya tutup aurat ya, contohnya warnanya, contoh ya nasallallahu salamah wal afiyah. Itu yang kita bilang apa? Wala yansurannallahu man yansuruh. Sama diri sendiri saya belum bisa hilangin sifat yang kotor.
bagaimana minta atau dapat tolongan dari Allah Ta'ala. Saya mau ibadah Syekh, saya ya Allah, saya mau istiqamah, mau qiyamul lail. Oke, betul. Ini sifat bagus. Tapi di dalammu bagaimana? Ya masih mencaci maki fulan, masih dengki sama fulan, masih iri fulan. Di sana sampai dia qiyamul lail akhir malam mau qiyamul lail. Kenapa? Biar doa, biar fulan habis atau mati atau ini. Kamu bangun qiyamul lail, mau dekat kepada Allah Ta'ala tapi tujuan kamu masih duniawi. Ini tidak bisa. Tidak bisa dapat bantuan atau menolong dari Allah Ta'ala kepada orang yang sifatnya seperti itu. Siap kasih sedekah ke fulan. Tapi fulan ini kemarin ganggu anak saya atau dia mustahil. Tidak kasih. Ya, ini infak kamu yang tadi mungkin ini lebih afdal kalau kamu kasih. Jadi harus kita perhatian dari beberapa hal yang kadang-kadang kecil. Saudara, kadang-kadang fulannya baik, semuanya baik, tapi sama ayah ibu lagi marah. 10 tahun, 5 tahun, 15 tahun. Sama ayah ibu kadang-kadang, biarin aturin. Saya sudah waktu mereka keluarin dari rumah saya masih kecil, mereka keluarin dari rumah. Ya, betul, mungkin mereka salah, tapi kamu juga sampai 15 tahun. Itu ibadahmu bisa hangus atau bisa apa bahasa Indonesia sial. Ya, jadi hati-hati. Ini di sini lihat bagaimana sifat mereka, harus taruh di depan kita. Wala yansurannallahu man yansur. In tansurullaha yansurkum. In yansurkumullah, kalau sudah dapat tolongan dari Allah Ta'ala, enggak ada yang bisa lebih dari kamu. Fala ghaliba lakum. Enggak ada yang bisa menang atau mengalahkan. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Iya, betul. Oke. Sifat orangnya juga ini lihat, berang fisabilillah. Kenapa? Karena mereka kufar Quraisy jahat sama mereka, karena mereka keluarin dari rumahnya, juga karena mereka iman kepada Allah Ta'ala. Terus alladzina sifat lagi itu ada alladzina in makkannahum, kalau mereka setelah berang melakukan apa? Tujuannya apa? Tujuannya alladzina in makkannahum fil ard aqamus shalah wa atau zakat wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Coba baca artinya ini, Bu. Ya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa, yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Dan Ini lihat beran-beran yang kemarin kita bilang demo-demo yang di negara Arab, termasuk Yaman. Mereka demo-demo, maksud mereka agama. Berang, sampai berang, sampai dapat berang. Kita tahu kemarin Arab Saudi sama Yaman 8 tahun. Syria kita tahu 9 tahun atau 10 tahun. Libya sampai sekarang. Sudan sampai sekarang. Tapi berang mereka itu jahat, bisa bilang enggak. Mereka mau kursi, mau jadi raja atau presiden. Mau jadi pemerintah di negara tersebut. Jadi tidak selesai. Karena enggak ada tujuan akhirat. Tidak ada dapat tolong. Kadang-kadang ini fulan, Masya Allah bagus ya. Tiba-tiba mundur. Kadang-kadang ini mereka menang ya. Sampai masuk ke beberapa kota, 2 kota atau provinsi. Habis itu mereka siap-siap ya. Keluarin dari 2 provinsi. Tidak ada yang menang. Di Yaman itu sampai sekarang tidak ada yang menang. Kenapa? Karena ini Muslim. Mereka tujuannya kita mau jadi presiden atau raja. Atau jadi pemerintah yang baru. Sudah. Tujuannya. Tapi yang tujuannya Allah Ta'ala atau yang maksudnya Allah Ta'ala pasti setelah selesai mulai mereka perbaiki. Amrun bil ma'ruf. Berdiri salat. Berarti tidak sombong. Atau zakat, bayar harta dari hartanya. Wa amaru bil ma'ruf. Bil ma'ruf di negara tersebut setelah berang. Bukan maksudnya mereka masuk aja. Ambil harta, ambil perempuan seperti pikiran kita sekarang ya. Mereka dulu ya cari perempuan, ambil perempuan atau ambil harta orang kafir. Tidak, amar bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar. Kalau ada salah juga mereka mencegah dari
Walillahi aqibatul umur. Terakhir itu akibat perbuatan semuanya itu milik Allah Ta'ala. Jadi hati-hati. Masya Allah. Lanjut ha. Maksudnya, Allah menghalalkan perang kepada mereka karena mereka telah dizalimi, dan mereka tidak mempunyai dosa selain karena mereka menyembah Allah. Jika mereka menang, maka mereka menegakkan sholat, membayar zakat, menyuruh kepada hal-hal yang ma'ruf, dan melarang dari hal-hal yang munkar. Mereka yang dimaksud ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya. Ini lihat di ayat ini Allah Ta'ala masih kasih izin. Mengizinkan berang. Tapi syaratnya bagaimana, aturannya bagaimana, itu izin sampai mana juga. Saya bilang sama kamu pergi. Pergi sampai kapan? Berapa hari? Pergi kemana? Itu tadi izin itu masih maftuh, terbuka, masih terbuka. Tapi ada ayat lain Allah Ta'ala jelasin izin itu sampai kapan. Coba itu. ثم أنزل الله تبارك وتعالى وقاتلوهم حتى لا Setelah تكون. itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan ayat waqatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah. Ya, fitnah di biasa orang Indonesia pakai fitnah itu di fulan lagi fitnah ini. Ya, tapi ini umum. Fitnah itu bisa jadi membunuh orang namanya fitnah. Wah juga syirik itu bisa fitnah. Wah di sini nggak ada yang ganggu orang Muslim biar dia keluar dari agama, bisa masuk. Coba. Maksudnya agar orang mukmin tidak difitnah karena agamanya. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah 193, wa yakuna ad-dinu lillah, dan sehingga ketaatan itu hanya semata-mata untuk Allah. La ilaha. Maksudnya agar Allah disembah dan dia tidak disembah bersama Tuhan yang lain. Ini berarti berang sampai seperti itu. Rasulullah mulai. Terus setelah ayat ini mereka mulai di Al-Madinah, terus di Makkah, keluar. Karena ada seluruh berang yang Rasulullah hadir ghazwah, itu pasti ada wahyu. Seluruh sariyah. Itu kalau Rasulullah keluar sama mereka namanya ghazwah. Kalau keluar atau kirim berapa orang, 30 orang, 50 orang. Walau tentara besar itu namanya sariyah. Jadi seluruh ghazwah dan sariyah itu dapat wahyu dari Allah Ta'ala, suruh pergi ke sana, pergi ke sini, atau berang di tempat fulan, atau pergi ketemu sama orang fulan, atau suku fulan, atau kabilah fulan, itu dapat wahyu dari Allah Ta'ala. Jadi berang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya itu perintahan dari Allah Ta'ala, bukan dari diri sendiri. Itu beda sama kita. Juga kalau kita fikir nanti setelah kita belajar bisa hitung ada berapa orang yang meninggal di perang Rasulullah SAW sama orang kafir. Tidak sampai 2000. Selama 10 tahun atau 8 tahun dari tahun 2 sampai Rasulullah wafat di perang semuanya itu perang Badr, perang Uhud. Perang Badr berapa? 70 orang dari non muslim atau dari kafir. Dari kafir itu 70 orang. Dari muslim ada 14 saja. Ya, jadi berapa semuanya ini dari muslim sama di perang Badr juga dapat itu 70 dari orang muslim, dari orang kafir juga ada. Ya, baru ini perang yang paling besar di antara umat Islam, tapi yang membunuh ya kan ya, membunuh itu berapa orang? Selama berapa tahun itu Yang terbunuh. yang terbunuh betul. Yang terbunuh itu dari semuanya ya kan? Dari semuanya. Itu selama 8 tahun atau selama seluruh perang itu tidak lebih dari 2.400 atau 600 orang. Dari muslim dan kafir itu yang syahid sama la ilaha illallah. Qala Ibnu Ishaq falamma adina Allahu coba. Ibnu Ishaq berkata, ketika Allah Ta'ala mengizinkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berperang, kaum Ansor masuk Islam, menolong beliau dan para pengikut beliau, serta melindungi kaum muslimin yang datang ke tempat mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya kaum muhajirin dari kaumnya
dan kaum muslimin yang lain di Mekah untuk hijrah ke Madinah dan bergabung dengan saudara-saudara mereka, kaum Ansor. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Karena bersabda, kalau mau berang tidak bisa di Makkah. Dan mereka tidak bisa salat, tidak bisa ibadah. Bagaimana mereka siap-siap tentara biar berang? Jadi Allah Ta'ala kasih jalan lain. Kasih orang dari Al-Madinah datang. Kita tahu Al-Madinah sama Makkah jauh sekali. Tidak ada hubungan sama Makkah zaman dulu. Karena zaman dulu itu bukan seperti sekarang. Sekarang kita ya, bilang, oh semuanya di Arab Saudi. Enggak, Makkah sendiri, Al-Madinah sendiri. Tapi juga waktu mereka pergi ke sana dapat jamaah, dapat tempat ya mereka baru mulai siap-siap Quran sampai belajar bagaimana cara pakai atau pegang pedang sama semuanya. Lanjut ha? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjadikan untuk kalian saudara-saudara dan negeri yang kalian merasa aman di dalamnya. Kemudian kaum muslimin Makkah hijrah ke Madinah kelompok per kelompok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetap di Makkah menunggu izin dari Tuhannya untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Ya, berarti al-jihad fi sabilillah setelah dapat izin itu betul, sudah izin dapat. Tapi kapan melakukan atau mulai itu di tahun yang kedua. Terus biar mereka siap-siap bisa berang itu Rasulullah suruh mereka keluar dari Makkah ke Al-Madinah biar mereka mulai mungkin bilang apa? Latihan. Mulai latihan, mulai siap-siap selama 2 tahun. Rasulullah masih di Al-Madinah. Tapi sudah turun izin, sudah dapat izin. Di Tapi Makkah, di Makkah, Madinah. di Makkah, maaf. Masih di Makkah. Masih di Makkah. La ilaha illallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Besok sudah kita masuk cerita Al-Muhajirin. Bagaimana cara mereka pergi. Tadi bilang apa? Kelompok-kelompok ya kan? Ya, ada pengecualian yang satu, ada yang perempuan dia mau pergi mereka. Itu nanti kita belajar insyaallah. Subhanallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Hafizakumullah. Kita